Halo semuanya, apa kabar? Akhirnya saya hidup juga. Jujur aku di sini, kayaknya aku pengen nyampein sesuatu nih buat kalian ya setelah berabad-abad, ya lebay sih. Setelah sekian lama, kayaknya ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, biar saya kayak bisa legowo gitu loh. Soalnya kayak akhirnya saya ngomong untuk memberitahu ke kalian semua sebenarnya apa sih yang terjadi, saya ini kemana aja, terus kayak apa ya bahasanya tuh, kok tiba-tiba saya ngilang, kok tiba-tiba saya jarang upload gitu ya istilahnya ya. Tapi untungnya kayaknya saya udah sempat post ya, kalau nggak salah saya sempat post di pengumuman yang di community post kalau nggak salah sebelumnya. Jadi saya juga sering update di IG. Jadi mungkin bisa dicek di sana ya, silakan ya. Jadi saya rasa sama seperti yang lain, tahun ini nih kayak bukanlah tahun yang mudah untuk kita semua lalui. Bener nggak sih, sebelum sebelum saya pergi terlalu jauh, itu bener nggak sih sebenarnya? Dan saya bukan mengalami COVID ya guys ya, tapi mungkin lebih tepatnya tuh apa yang saya sudah lalui lebih banyak dari sekedar hanya sakit aja gitu. Jadi gini ceritanya ya, kondisi fisik saya ini udah menurun dari akhir Januari. Jadi saya tidak memulai tahun ini tuh dengan penuh semangat yang kayak menggebu-gebu banget, berapi-api. Malah sayangnya saya harus jatuh sakit. Dan gak hanya itu, disertai dengan kayak drama kehidupan lah istilahnya, yang apa ya, nggak usah muluk-muluk sih, pastinya kayak kita harus ngadepin itu setiap harinya, bener nggak sih? Jadi awal ketemu dokter itu kayak hasil tes darah dan lain sebagainya menunjukkan kalau saya kena tipes. Terus kayak lama kelamaan setelah berapa bulan tuh dibilang, karena kambuh-kambuh terus, ngulang-ngulang terus, jadi dokter bilang ke tipe saya ini karena psikosomatis. Dan dokter psikosomatis itu buat yang nggak tahu, saya juga baru tahu by the way. Jadi saya sempat searching bentar, ternyata psikosomatis itu dimana karena saya nggak mau spoiler, bentar deh, kamu bisa cari sendiri psikosomatis itu apa artinya. Dan dokter karena itu menyarankan saya untuk nggak hanya mengobati kondisi fisik, tapi juga rutin mengunjungi SPKJ, oke? So itu dokter spesialis kejiwaan untuk menemani selama proses pengobatan berlangsung. Saya nggak tahu tanggapan kalian gimana, cuman saya pribadi saya nggak nyangka. Jadi ini bukan hal yang apa ya, mungkin beberapa orang bakal bilang lebay gitu, cuman saya pribadi saya nggak nyangka sih sampai saya jatuh dan mengalami ini benar gitu loh. Jadi kalian berhak ngomong apapun itu, dan saya juga berhak untuk berpendapat ya, istilahnya kan gitu ya. So setelah banyak drama kayak bolak-balik rumah sakit, rawat inap, kambuhnya sakit tipes ini tuh dari awal tahun kan, yang tadi saya bilang, dari awal akhir bulan Januari sampai dengan titik terendah itu di bulan Juni. Itu mungkin bisa dibilang di bulan Juni itu kayak kondisi saya tuh kayak yang paling parah sih. Jadi karena udah kejang-kejang sampai kehilangan kesadaran, dengan kata lain tuh kayak udah masuk dalam kategori kritis gitu ya. Soalnya saya ingat banget, saya nggak sadar sih, saya cuma diceritain saya pagi-pagi dibawa ke rumah sakit sudah nggak tahu apa-apa, jadi udah digotong segala macem ke rumah sakit, dan saya baru sadar di ruang ICU kalau nggak salah ya, itu waktu malam sih saya baru sadar gitu. Dan itu pun saya juga nggak tahu, saya cuman waktu saya bangun tuh saya cuma tahu banyak banget selang di mana-mana,
di tangan saya udah berapa banyak, kayaknya 4 infusan tambah berapa banyak obat yang saya harus konsumsi dan suntikan segala macam. Jadi intinya akhirnya setelah berapa banyak lagi pengambilan darah selama rawat inap di sana, dokter mendiagnosa saya dengan penyakit yang cukup familiar di telinga, yaitu autoimun, diakibatkan dari tipes yang saya idap udah terlalu lama. Jadi tipesnya tuh udah terlalu lama, akhirnya jadilah autoimun. Jadi terlepas dari sana, sudah berkali-kali juga saya disarankan oleh kerabat dekat gitu ya, orang-orang terdekat saya, untuk berhenti melakukan reading karena kondisi badan saya itu yang memang lemah. Dan istilahnya gini sih, saya dibilang badan saya ini lemah dan banyak hal yang seharusnya belum boleh saya ngelakuin, tapi sayanya milih untuk ngelakuin, termasuk melakukan reading di dalamnya yang gak seharusnya saya lakukan untuk saat ini. Jadi kalau boleh saya ngasih perumpamaan tuh apa ya, seakan-akan kalau mau memasak buah, ini kata guru saya, mau masak buah itu jangan diperam, jangan difermentasi. Lebih baik masak di batangnya, biar pada akhirnya tuh hasilnya menjadi manis dan enak. Dan ini saya sadar kalau mungkin memang apa ya, saya jujur ya guys, saya fair-fairan aja sama kalian semua. Saya sering tersesat loh ya. Dalam arti saya nggak tahu arah kemana. Padahal kalian sering nanya sama saya gitu, padahal saya sendiri nggak tahu gimana ngatur kehidupan saya. Jadi makanya saya mencoba melakukan itu, dan dampaknya adalah sekarang begini, ketabrak tembok terus pada akhirnya gitu loh. Jadi ini yang membuat saya sadar kalau istilahnya tuh semua tuh sudah ada waktunya, semua sudah ada porsinya, bagiannya. Dan ini juga menjadi salah satu akibat karena saya terlalu serius dalam banyak hal. Jadi mungkin di sini yang saya tersesat dalam arti gini, karena saya orangnya saya nggak bisa karena ada rasa tanggung jawab, saya harus gini, sayanya harusnya gini, gono gini. Jadi ketika saya nggak ngapa-ngapain, ketika saya pasrah, itu nggak mudah buat saya. Jadi makanya saya sering tersesat dengan saya yang sotoy, mungkin sok tahu ngelakuin ini, ngelakuin itu, karena saya malu dengan diri saya sendiri. Gitu loh. Jadi karena saya terlalu serius, karena saya sotoy dengan diri saya, makanya saya sering tersesat. Jadi saya juga orang yang kayaknya kebanyakan mikir, terlalu tegang istilahnya tuh. Akhirnya bengong sendiri atau terlalu serius melakukan sesuatu tuh kayak sampai lupa akan efek yang ditimbulkan, itu berpengaruh terhadap badan, pikiran, jiwa. Jadi mungkin ini saya bukannya mau cari alasan sih, mungkin ini karena Capricorn rising saya ya yang agak gimana gitu. Nah jadi selama proses naik turun ini tuh saya banyak berbincang-bincang dengan dokter-dokter, dengan pakar spiritual lah segala macem ya. Kesimpulannya yang saya dapetin, alasan saya sakit dan jatuh ke dalam kondisi seperti ini itu dikarenakan berbagai macam hal yang udah seperti gado-gado. Dari beban jiwa, dari beban pikiran, beban batin, tubuh sama fisik saya yang sakit ya, yang lemah, kena serangan sini sana, terus harus menghadapi di dalam dunia mimpi, dunia nyata. Jadi segalanya bercampur menjadi satu, akhirnya jadi gado-gado. Akhirnya boom, terjadilah. Intinya 2 kata, saya stres. Jadi mungkin bagi kalian yang udah tahu saya dari reading, udah sayanya yang cengengesan mungkin kalau di YouTube ya, di reading
Tapi di kehidupan nyata sama seperti di YouTube, saya cengar-cengir, tapi mungkin yang tadi kebanyakan mikir. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata selama ini saya tertekan dengan situasi kehidupan, dan saya nggak tahu harus kayak gimana, saya nggak tahu harus kemana. Saya juga bukan orang yang sedikit-sedikit kayak mau nanya orang. Saya orangnya lebih agak mendem gitu loh. Jadi walaupun emang saya cengengesan, tapi saya juga lumayan serius lah, saya bisa bilang begitu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin karena udah jarang banget upload video karena kondisi badan saya yang masih dalam proses menstabilkan diri. Saya juga harus memulai project yang lain ya, karena mau gimana pun juga sama seperti kalian, saya butuh sesuap nasi, kita butuh uang, bener nggak sih? Saya nggak akan neko-neko, kita realistis aja. Jadi saya percaya apa yang saya alami ini adalah titik dimana mungkin kamu udah mengalaminya, ataupun buat kamu yang mungkin akan mengalaminya nanti. Saya cuma mengutip pesan dari buku yang saya suka, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dibilangnya yaitu suatu hari ada rasa pahit hadir di hidupmu, nggak apa-apa, obat juga pahit, banyak yang sehat karenanya. Mungkin itu cara Sang Pencipta menyembuhkan, dan saya setuju banget dengan kata-kata itu. Dan saya mau bilang kalau kamu nggak sendirian, dan saya tahu saya nggak sendirian yang mengalami hal seperti ini. Banyak orang, makanya yang tadi saya bilang, banyak orang bertanya tentang kehidupan mereka kepada saya, padahal saya sendiri tidak tahu bagaimana mengatur jalan hidup saya, karena semua misteri buat saya. Istilahnya kalau bahasanya dokter itu nggak bisa mengobati dirinya sendiri, dan begitu pula tukang potong rambut lah istilahnya ya, kayak nggak bisa motong rambutnya sendiri. Jadi kalau saya boleh menggambarkan kehidupan saya itu kayak kapal yang terombang-ambing di tengah samudra. Sampai sekarang tuh kayak belum ketemu akan daratan untuk menepi, tanda kutip loh ya, daratan ya. Jadi mudah-mudahan, saya berdoa secepatnya saya bisa menemukan daratan itu dan menyebutnya itu rumah. Saya punya rumah secara fisik, tapi nggak tahu, saya masih yang terombang-ambing gini loh. Dan ketika saya menemukan rumah itu, apapun itu bentuk rumah ya, saya akan menetap di sana. Mungkin dalam bentuk suatu perjalanan yang saya bilang, mungkin this is my spiritual journey maybe. Jadi oleh sebab itu saya belum bisa menjanjikan apapun. Kayak misalnya saya janji, saya akan rutin banget upload video bla bla bla. Tapi saya juga nggak bisa bilang pasti kalau saya mau keluar dari YouTube secepat itu. No, I don't think so, karena saya rasa terlalu cepat buat saya kayak nyerah gitu aja. Karena saya percaya, kok banyak banget ngomong karena saya percaya semua butuh perjuangan, semua butuh proses. Dan mungkin kalian sendiri, kamu yang lagi denger ini, yang lagi nonton ini, kamu berjuang setiap harinya. Dan saya mau mengingatkan kepada kamu kalau saya nggak mau menyerah gitu aja. Dan karena kamu juga berjuang, makanya saya mau berjuang juga. 'Cause I know nothing is easy. Ya, jadi di sisi lain juga kayaknya nggak bijak yang tadi saya bilang saya menjanjikan apapun itu untuk saat ini. Jadi yang pasti sekarang biarin saya berusaha dulu menyeimbangkan semuanya, karena ketika saya jatuh sakit tadi yang segala macam dramanya ini, itu titik terendah saya sih. Jadi saya harus bangkit lagi, mulai lagi dari nol semuanya. Oke? Memulai semuanya dari nol itu. Dan saya cuma berharap dimanapun kamu berada, apapun situasi yang sedang kamu hadapi sekarang,
I genuinely wish you well. Oke, so itu dulu dari saya, dan saya harap itu menjawab pertanyaan kalian. Dan di community post segala macem, saya akan lebih sering upload post di IG, ada pengumuman atau apapun, silahkan dicek IG-nya juga ya. Yuk, thank you so much ya, bye bye, high five.